Sementara itu, pasca menghadiri KTT ASEAN di Filipina, momen penuh kehangatan terjadi secara spontan antara Presiden Prabowo Subianto dengan prajurit TNI di Pos Angkatan Darat Miangas, Sulawesi Utara. Presiden secara spontan memutuskan untuk bertegur sapa hingga berbincang dengan dua prajurit garda paling utara tanah air. Ada pemandangan menarik saat Presiden Prabowo Subianto menyisir wilayah utara Indonesia. Presiden Prabowo mendadak menginstruksikan iring-iringan mobil berhenti usai kepincut melihat dua personel TNI berdiri tegak memberi salam hormat. Pos AD Miangas sebagai benteng terakhir Indonesia di ujung samudera yang berbatasan langsung dengan Filipina. Dalam momen itu, Presiden Prabowo tampak berbincang mengenai kehidupan di Miangas hingga kabar keluarga para prajurit. Momen itu menjadi kesempatan yang tak terlupakan bagi dua prajurit TNI, Sersan 2 Alan Mandibo dari Yon Sipur 19 dan Praka Armoko dari Korem 131 yang telah bertugas selama hampir 11 bulan di daerah terujung Indonesia. Itu untuk Bapak orangnya tegas, terus perhatian sama anggota, tentunya itu. Dan juga menurut saya Bapak orangnya sangat peduli, sehingga tadi pertama datang langsung singgah dan menuju pos kami. Kunjungan singkat ini menjadi catatan penting penguatan pengawasan di wilayah perbatasan. Setelahnya, Presiden Prabowo juga tampak puas mengecek kesiapan anggota sebelum kembali menaiki Maung MV3 untuk melanjutkan menuju titik peninjauan berikutnya. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah hasil kerjasama energi usai menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN di Filipina bersama Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait penguatan ketahanan energi kawasan di tengah situasi geopolitik global yang dinilai semakin tidak menentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah hasil pembahasan sektor energi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Filipina. Dalam forum tersebut, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerjasama kawasan, khususnya sektor energi, di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Salah satu pembahasan yakni rencana pembentukan penyimpanan cadangan minyak atau Oil Storage Hub untuk kawasan ASEAN. Bahlil menyebut Indonesia mengajukan diri menjadi lokasi pembangunan cadangan minyak skala besar agar bisa menyuplai kebutuhan energi negara Asia Tenggara. Kita kemarin merumuskan dua hal. Kita bikin ada hub untuk storage cadangan minyak untuk ASEAN. Tapi juga kita melakukan kerjasama dengan Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama energi lintas negara bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina untuk memperkuat ketahanan energi kawasan. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia juga membahas peluang kerjasama pengembangan pembangkit listrik tenaga air serta konektivitas jaringan listrik atau power grid antar negara ASEAN. Laporan Raisa Oktaviani, Kaisemi Arif, Jakarta, Garuda TV.